Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan fungsi komposisi di materi kelas 11, part 1. Nah, kita langsung yuk ke materinya. Di sini, penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut dengan fungsi komposisi. Nah, bisa kita lihat juga dalam bentuk ilustrasi diagram panah berikut, di mana X yaitu di himpunan A dipetakan ke Y di anggota himpunan B dengan fungsinya adalah F. Kemudian Y di anggota himpunan B dipetakan ke Z di anggota himpunan C dengan fungsi yaitu G. Sehingga himpunan A yaitu X dapat langsung dipetakan dengan Z di himpunan C dengan suatu fungsi komposisi yaitu G bundaran F. Perlu diingat di sini G dituliskan terlebih dahulu, jadi yang belakang dituliskan dulu G, kemudian bundaran F, dilanjutkan dengan F. Jadi fungsi F dimasukkan ke fungsi G. Maka fungsi yang memetakan X anggota A ke Z anggota C adalah komposisi fungsi F dan G ditulis G bundaran Fx. Atau bisa juga ditulis bundarannya diganti dengan di dalam kurung. Jadi G dalam kurung Fx. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung yuk ke contoh soalnya. Nah, di sini untuk soal yang pertama ada suatu fungsi di mana dia memetakan himpunan A ke B dan fungsi G memetakan B ke C. Didefinisikan seperti pada gambar berikut. Nih ya, dapat diamati di sini dalam himpunan A itu ada A dan B, kemudian di himpunan B ada 1, 2, dan 3, dan di himpunan C ada P dan Q. Masing-masing ada suatu fungsi ya, jadi fungsi F dan fungsi G-nya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan G bundaran FA dan G bundaran FB. Nah, bisa kita coba selesaikan ya. Di sini, oke, kita akan mencari G bundaran FA terlebih dahulu. G bundaran FA. Kita perhatikan pada gambar berikut. Nah, di soal tadi kita sudah ketahui bahwa fungsi F di sini memetakan A ke 1 ya. Kemudian di sini menjadi FA-nya adalah 1. Sedangkan dari 1 di sini dipetakan dengan fungsi G ke Q, sehingga G1 adalah Q. Jadi bisa disimpulkan bahwa G bundaran FA sama dengan G dalam kurung FA seperti tadi ya yang sudah kita ketahui. Ketika di sini bundaran bisa juga kita ubah menjadi bentuk kurung. Jadi G dalam kurung FA sama dengan G1. Satunya diperoleh dari mana? Satunya diperoleh dari FA di sini, hasil dari FA. FA adalah hasilnya 1, yaitu dalam fungsi F itu memetakan A ke 1. Jadi G1 barulah kita cari G1. G1-nya berarti fungsi angka 1 di sini dipetakan dengan fungsi G ke Q. Jadi hasilnya adalah Q. Sehingga bisa kita simpulkan G bundaran FA sama dengan Q. Tuh ya. Kita lanjut ke soal satunya lagi. Tadi yang kedua yaitu adalah G bundaran FB. Nah, bisa kita perhatikan pada
ilustrasi berikut ya, gambar diagram panah berikut. Di sini dalam fungsi f, dia memetakan himpunan A ke himpunan B, yaitu pada B kecil di sini dihubungkan dengan 3. Nah, jadi bisa kita tuliskan FB itu sama dengan 3. Jadi dalam fungsi f kita masukkan B, hasilnya itu 3. Dan dengan menggunakan fungsi G, kita bisa memetakan 3 ke P. Nah, di sini P. Jadi hasilnya bisa kita simpulkan ya, G bundaran FB itu sama dengan G dalam kurung FB. Padahal kita udah tahu FB-nya di sini dapatnya adalah 3. Jadi kita masukkan di sini 3. Kita ganti langsung dengan 3. Jadi G3 berarti hasilnya adalah P. Ya, hasilnya P. Oke. Jadi bisa disimpulkan G bundaran FB itu sama dengan P. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua diberikan suatu fungsi yaitu F 1,4, 2,3, 3,2, 4,5, 5,1 dan F bundaran G itu 1,2, 2,5, 3,4, 4,1 dan 5,3. Tentukan fungsi G. Nah, di sini untuk menyelesaikannya kita bisa gambarkan seperti tadi, yaitu diagram panahnya. Di sini kita buat 3 diagram. Ini dimana karena yang diberikan adalah fungsi f bundaran G, kita perlu ingat ya, f bundaran G berarti pertama fungsinya adalah fungsi yang belakang, berarti G kemudian dipasangkan dengan fungsi f. Jadi ketika dari yang diagram 1 ke diagram yang akhir berarti f bundaran G, belakang bundaran yang depan. Kita tuliskan F bundaran G itu 1,2, berarti di depan dia 1, di belakang dia 2, di depan dia 2, di belakang dia 5, di depan dia 3, di belakang dia 4, 4,1 di depan dia 4, di belakang dia 1, yang terakhir 5,3, di depan dia 5, di belakang dia 3. Ini dihubungkan, mereka saling terhubung nih, 3 ke 4, 4 ke 1, 5 ke 3. R kita adalah kita cari angka-angka yang ada di tengah. Caranya gimana? Caranya kita perhatikan untuk yang fungsi F. Fungsi F itu adalah memetakan 1 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 2, 4 ke 5, dan 5 ke 1. Kita perhatikan F di sini, kita sesuaikan dengan angka-angka yang sudah kita tulis. Berarti ketika 1, 4, kita cari yang belakangnya dia adalah 4, berarti di sini 4. Kita tuliskan berarti di sini 1, kemudian 2, 3. Di sini sudah ada 3, berarti di sini 2, kemudian 3,2, di sini 3, 4,5, di sini 4, dan yang terakhir 5,1, berarti di sini 5. Nah, sudah lengkap nih diagram panah kita, dimana di sini masing-masing punya panah ya, punya panah 2 ke 4, lalu ke 5, 3 ke 1 ke 4, lalu 4 ke 5 ke 1, 5 ke 2 ke 3. Jadi dari sini kita bisa simpulkan untuk G kita harus menuliskannya sama seperti soal menuliskannya. Di sini kan dalam bentuk koordinat 1,4, 2,3. Jadi untuk fungsi G juga harus kita tuliskan dalam bentuk koordinat. Di sini berarti dalam fungsi G itu 1 per 3. Jadi 1,3. Titik koma 2,4 titik koma
3,1, titik koma, 4,5, dan yang terakhir titik koma 5,2. Nah, seperti ini hasil dari fungsi G. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal ketiga. Lengkapi tabel di bawah ini. Kita tidak diberikan informasi apapun terkait dengan fungsi. Ya, jadi kita tidak diberikan rumus fx sama dengan bla bla bla, gx sama dengan bla bla bla, tidak. Kita hanya mengamati dari tabel yang sudah disediakan. Coba diperhatikan, di sini terurut. Coba kita lihat di sini men 1, 1, kemudian 3. Ada kosong di tengah-tengahnya. Berarti kalau kita urutkan hasilnya itu 0, 1, 2, 3. Ini adalah untuk yang tabel fx-nya. Kemudian untuk tabel fx ke gfx, coba diperhatikan. 0,25 itu sama aja dengan 1/4. 0,5 itu sama saja dengan 1/2. 1 tetap 1. Ini coba dilihat 1/4 ke setengah. Supaya bisa dapat setengah, 1/4 itu perlu dikalikan dengan 2. Setengah di sini supaya menjadi 1 dikalikan dengan 2. 1 berarti dikalikan dengan 2 hasilnya 2. 2 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 4. Berarti kita tinggal menyelesaikan tabel yang terakhir, di mana fungsi f langsung dipetakan ke gfx. X dipetakan men 2 ke men 1. Men 1 dipetakan ke 0,25. Jadi di sini bisa langsung kita teruskan tanpa melihat yang tengah. Jadi hasilnya adalah men 2 langsung ke 0,25 atau 1/4 itu. Kemudian lanjut ya, men 1 dipetakan ke 0, 0 dipetakan ke 0,5. Jadi bisa langsung kita teruskan juga. Men 1 langsung ke 0,5. Nah, next, 0 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 1. Jadi bisa langsung kita teruskan. 0 dipetakan ke 1. Kemudian 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 2. Bisa langsung kita teruskan. 1 dipetakan ke 2. 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 4. Langsung kita tarik 2 dipetakan ke 4. Jadi angka-angka yang ada di tengah itu bisa kita lebur. Nah, jadi seolah-olah menghilang. Kita tinggal ambil awal dan akhirnya. Oke, nah cukup sekian ya untuk pembahasan latihan soal dari fungsi komposisi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.